sudah dijamin nih dari perusahaannya bahwa mereka punya BPJS tenaga kerja. Itu nggak bisa ya menggantikan BPJS kesehatannya ya Pak? Ya balik lagi, kan fungsinya BPJS Kesehatan cuma satu, soal jaminan kesehatan. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat berdamai. Tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah. Betul. Jadi hanya itu. Sementara ya, maksud saya kan ketentuannya berlaku 1 Maret hanya 1 dari 60 itu hanya 1 itu. Untuk pembelinya saja. Dan saya tadi dapat informasi dari Ibu ya, kalau ternyata harus tetap melampirkan ke Pak, tidak bisa balik lagi kan begitu. Nanti iya betul Pak. Kalau itu ada misalkan di KJ Sleman, saya coba cek ya Bu, maksud saya di kantor cabang BPJS Sleman, dia harus turun untuk menyamakan persepsi itu supaya bareng-bareng nih BPJS dengan kantor pertanahan Sleman. Nanti saya minta Pak Rismo Nandar, Kepala Cabang Sleman untuk mengecek seperti apa. Jangan sampai ini menimbulkan ketidakpercayaan ya bahwa kita sungguh-sungguh berupaya untuk meminimalisir risiko yang sebetulnya di awal sudah coba diantisipasi. Agar fungsi penyampaian ke masyarakatnya kan kena gitu ya Pak ya. Jadi memang alasannya adalah sistem. Kami kan sistemnya itu ada sistem dulu, kemudian apalagi dengan pandemi ini, sistem komplit, baru kemudian kami pengumpulan. Nah, yang sudah berjalan inilah, alasannya adalah bahwa yang memang belum keluar surat perintah setor sebagainya itu kan masih on proses. Sedangkan di sistem sendiri, di tanggal 20 berapa itu, sudah wajib langsung upload foto BPJS. Gitu sih Pak. Jadi, kalau masing-masing mungkin memahami bahwa kita memang pengennya gotong royong, sedekah bareng, tetapi unsur ketiba-tibaannya apa ya Pak ya? Kalau orang Jawa bilang mak benjunjungnya kok aturan langsung datang tuh kemudian serbuan WA tuh banyak Pak. Memahamkannya itu gitu ya, terutama yang tadi betul yang disampaikan Bapak, mungkin 14%-nya orang-orang yang belum mendaftar, yang artinya mereka menengah ke atas itu yang kadang merasa kesulitan untuk memahamkan. Tapi harapannya nanti semoga dengan legal to talk ini pun juga menjadi wacana buat teman-teman di luar sana, baik yang mau beli tanah, baik yang mau memanfaatkan pelayanan hukum di Kumham, Kemenak, dan sebagainya. Bahkan SIM juga mau ya Pak ya? SIM juga wajib punya BPJS ya Pak? Masih proses sebetulnya. Oke, berarti belum ya? Perpanjang Cak Alfi, belum. Tapi Cak Alfi udah lengkap ya? BPJS Kesehatan, Naker sudah ada ya? Sudah ada. Contoh Pak, kita sudah punya semua. Kayaknya Bu Esi mau ngajak supaya mengambil jalan hukum. Ini semua termasuk tadi yang disampaikan Bapak bahwa pengusaha swasta termasuk para pelaku profesi itu juga sudah mulai dikabari bahwa wajib punya BPJS Kesehatan untuk para pekerjanya, termasuk juga tenaga kerja Pak. Nah, banyak juga tuh PR-nya gini Pak, pertanyaan-pertanyaan. Karena mereka kan sudah dijamin nih dari perusahaannya bahwa mereka punya BPJS tenaga kerja. Itu nggak bisa ya menggantikan BPJS kesehatannya ya Pak? Ya balik lagi, kan fungsinya BPJS Kesehatan cuma satu, soal jaminan kesehatan. Kalau BPJS Jam Sostek yang sekarang itu kan ganti nama ya, dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi BPJS Jam Sostek kan, dia punya jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja kan di handle. Itu kan tidak menggantikan fungsi masing-masing ya. Kami jalan itu 1 Januari 2014, BPJS Ketenagakerjaan itu jalan di 1 Juli 2015. Jadi masing-masing punya fungsi yang berbeda dan tentu bukan berarti karena namanya sama terus pekerjaannya sama, beda. Misalkan namanya Bu Esi, belum tentu satunya SH, satunya dokter kan bisa juga seperti itu. Ya itu tidak bisa menggantikan karena masing-masing punya fungsi dan tupoksi berbeda seperti itu. Oke Pak, menjawab pertanyaan banyak orang itu Pak berarti. Siap Pak. Itu Cak Alfi PR yang ditanyakan sudah terjawab Bapak. Nanti pertanyaannya begini Bu Esi, apakah karyawan BPJS Kesehatan juga punya kartu BPJS Jam Sostek? Kami punya juga. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ditanya punya kartu BPJS, enggak punya. Kalau nggak punya kami kejar juga kan gitu. Oke. Pak. Ya, nitip juga Pak. Jadi tentang masalah Pandawa, sosialisasi mengenai Pandawa, sosialisasi mengenai mobil JKN saya juga sudah download Pak gitu ya. Mungkin itu butuh sosialisasi khusus, misalnya kayak
tadi dari BPJS yang per kabupaten bisa menyampaikan di pertanahan ataupun mungkin di organisasi terkait, di mana kayak kami ini kan yang melakukan juga salah satu yang memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar itu pun juga sudah disosialisasikan, oh ini loh kemudahan dan sebagainya. Jadi ibarat kata itu tersampaikan mudah loh untuk mendaftar BPJS agar kau bisa manfaatkan pelayanan-pelayanan yang lain, Pak. Ya, saya sejak di Humas itu selalu mencoba untuk mengedukasi masyarakat dengan yang lebih mudah. Misalkan medsos BPJS Kesehatan itu bisa dimanfaatkan, Bu. Di situ kan ada channel-channel yang memang bisa diakses. Misalkan ada yang melalui telepon atau DM. DM di kami itu menumpuk juga, Mbak Alfi. Jadi ada rame kan, tapi kita punya service level agreement ya. Jadi supaya jangan sampai orang terlalu lama juga. Kelihatan kita kerjanya jelek lah kalau kita reply-nya itu lambat gitu. Kami berusaha terus memperbaiki. Tapi kalau sekedar stalking saja di IG misalkan, apa sih kalau saya punya keluhan, ada petugas BPJS enggak di rumah sakit misalkan, itu ada di situ disebutkan. Hanya di ingat saya di Sleman, di Jogja, dan di semua rumah sakit yang kerjasama itu ada itu fotonya juga banyak rumah sakit. Nah, yang disampaikan Bu Esi tadi menarik ketika kita juga memberikan sosialisasi yang mudah kepada Bapak Ibu PPAT misalkan yang memang sekarang jadi bersentuhan dengan masalah soal BPJS Kesehatan. Kami sih berusaha supaya ya jangan sampai lu nggak ke info Pak. Nah, itu kan jadi masalah baru itu. Belum sampai ke waktu sama aku udah tersampaikan sama Bapak. Tuh, itu Bu. Tapi emang ini salah satu cara juga Pak yang dilakukan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat ya Pak ya. Gitu. Betul. Ini legal to talk menurut saya menarik ya. Saya khawatirnya tadi saya ditanya KUHAP dan yang lain saya nggak bisa jawab. Jadi saya udah jiper lah. Saya disuruh mewakili Pak Sekretaris Badan, tapi karena saya kalau disuruh mewakili itu dipercaya Bu. Jadi artinya saya berusaha menyampaikan ini. Dan buat saya namanya public services kita nggak boleh reject ya. Kalau ada orang seperti Bu Es itu kan bagus ya pertanyaannya mantap-mantap. Itu jangan sampai juga kita hilang trust dari beliau. Kayaknya nggak becus nih kerjanya BPJS kan. Jadi orang beliau aja yang well educated nggak percaya, apalagi yang lain kan gitu. Pak percaya, jangan kemudian Esi yang nggak percaya. Ya, supaya ini kan bareng-bareng ya, kerja bareng kan. Kalau kami tagline-nya gotong royong semua tertolong. Seperti itu. Kalau kaya miskin kita dilihat apakah dia kaya, yang sehat membantu yang sakit. Ya nanti kalau duitnya BPJS ternyata sudah berlebih ya tentu harus misalkan yang dibilang profesor ahli jaminan kesehatan harus direview juga apakah iuran yang diterapkan itu terlalu besar dan yang lain. Betul, karena ini program negara yang memang harus direview terus supaya tidak menjadi sport body yang tidak bisa dikendalikan oleh negara. Jadi, karena PR manakala bahasanya tadi memaksakan itu kan menjadi semacam yang dinanti masyarakat, betul nggak nanti aplikasinya sesuai dengan yang diniatkan oleh masing-masing itu loh Pak. Jadi pengawasnya kan jadi lebih banyak nih Pak ya. Dan mungkin masukan Cak Alfi buat legal to us, boleh lo nanti cara mudah membuat BPJS ya Pak ya. Boleh. Jadi nanti biar belajar dari teman-teman BPJS, biar masyarakat itu mengakses tidak hanya dari hasil kita diskusi ini, tapi merasa bahwa oh mudah kok ternyata memanfaatkan apapun dengan kunci habis daftar 14 hari ya Pak ya, baru aktif. Ya. Siap gitu. Siap. Nah mungkin ini tertarik juga Bu, jadi tertarik juga untuk memberikan program-program selanjutnya, informasi-informasi tentang BPJS. Mungkin nanti kita akan bekerja sama lagi ya Pak ya untuk program. Kita banyak program, ada legal to course dan lainnya. Nanti bisa kita pertemukan langsung dengan masyarakat dan masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan BPJS. Tapi Pak mau tanya ini Pak, setelah keluarga Inpres ini, apakah ada kemajuan dalam bentuk kayak keanggotaan BPJS sendiri Pak atau gimana? Sudah ada dampak yang Bapak rasakan belum? Ya, karena ini tanggal 4 ya, yang kami pikirkan adalah bagaimana down to earth-nya ya, artinya soft landing-nya itu mulus. Ini kan khawatirannya yang terjadi begini, namanya aplikasi IT digunakan kan juga buatan manusia. Ketika hari pertama misalnya nge-jam, nggak bisa digunakan kan jadi isu negatif.
Sementara saya yang memantau itu lancar nggak di kantor cabang Selindo misalkan. Karena perintahnya kan jelas tuh, kantor cabang bergerak ke kantor pertanahan, menanam orang di situ meskipun untuk sementara, untuk proses ini supaya lebih mulus, dan kita juga menyiapkan konten-konten di kanal-kanal informasi supaya orang lebih paham kenapa jangan sampai timbul stigma dipaksa oleh negara. Itu kita menghindarinya sebetulnya karena diksi itu tidak sehat. Karena justru program JKN ini kan harapannya membantu semua orang. Kalau kita melihat yang sudah menggunakan, jauh ya Bu, maksud saya kalau kita melihat di 2019 itu anggaran 100 sampai 110 triliun satu tahun ya untuk mengobati orang sakit. Lalu ada pandemi memang terjadi pergeseran angka terakhir di 2021 sekitar 2020 90 triliunan seperti itu. Jadi harapannya ya jangan sampai ya kalau duit negara udah membaginya, kemudian masyarakat merasa tidak terayomi. Kadang-kala kan kita masih ada tuh karena ada data miskin tercecer tidak tertanggulangi, sementara kita aturannya dianggap rigid, tidak memberikan solusi. Ya kita mencoba cari jalan keluar sebetulnya supaya jangan sampai orang miskin itu malah terdolimi seperti itu. Itu komitmen kita sebetulnya di BPJS dan kementerian terkait supaya jangan sampai ada isu ada warga miskin dan tidak mampu tidak terlayani gara-gara ada regulasi yang terlalu dianggap tidak melindungi masyarakat miskin. Itu sih, kami tentu sangat terbuka kerjasama apapun yang untuk kepentingan masyarakat, insya Allah kita akan bisa bantu. Tidak harus narasumbernya saya, Bu Alfi ya, karena ada bidang lain yang lebih jago untuk menerangkan ke masyarakat, termasuk kan ada divisi bidang di pelayanan peserta yang detail terkait dengan misalkan bagaimana cara menggunakan mobil JKN, bagaimana cara mengakses 165 atau dan yang lain seperti itu. Tapi kemarin itu gimana tuh Pak? Pas ada pro kontra di masyarakat, heboh di media sosial gitu, itu pernah mendapat Bapak gimana Pak? Saya termasuk humas ya di Humas BPJS itu 2018 dan Agustus. Itu juga ada ketentuan BPJS yang kemudian digugat di MA. Lalu ada soal defisit dan yang lain. Terus iuran yang dianggap ada kenaikan yang sangat besar, ada gugatan komunitas pasien cuci darah. Benar. Jadi namanya badan hukum publik itu ya memang harus tahan terhadap hal seperti ini. Tugas kita menjernihkan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Menurut saya jangan sampai kita baperan ya, lebih pada bahwa kadang itu nggak nyampe informasinya. Misalkan anak sekarang tuh, anak saya itu 4 orang sukanya lihat TikTok. Lah kita ngotot menyampaikannya lewat IG karena kita sukanya IG lihat gambar-gambar. Ya nggak nyampe, makanya kita perbaiki tuh. Pak Dirut kan TikTok diperbanyak, Pak Iqbal kan. Ya tentu kita gunakan itu supaya nyampe ke orang tuanya, Bu. Nah, jangan sampai anaknya lebih tahu. Kadang kayak misalkan ada kabel telepon di laut digigit hiu. Itu kan jadi hoax. Padahal nggak ada. Tapi anak kita karena ada lihat orang konten itu tahu. Lalu kita juga harus mengklarifikasi itu. Karena dunia sudah tidak ada pembatas sih menurut saya. Tuh. Tapi kalau yang sekarang dirasakan seberapa besar dampaknya dari Inpres ini dengan tujuan dan juga proyeksi dari BPJS sendiri, Pak? Ya, kami berterima kasih ya. Artinya Presiden mengambil tanggung jawab sangat besar supaya memastikan program ini bisa berjalan lebih baik. Isu peserta tidak tertanggung oleh negara, terus kemudian biaya BPJS tidak mampu membayar biaya kesehatan itu tertanggulangi karena ada Inpres 1 2022. Tentu kita berharap yang diharapkan Bu Esi juga bahwa proses komunikasi publiknya itu menjadi lebih nyampe ke publik, jangan sampai orang tergopoh-gopoh karena aturannya besok pagi sudah dibuka pintu gerbangnya, misalkan kan perlu ada proses untuk, kalau saya dulu di NTT ada bahasa pendinginan ya, bahasa pendinginan itu entah selamatan dulu kalau orang Jawa, proses di situ sebetulnya harus ditempuh supaya orang teredukasi dan tidak terjebak untuk nyinyir seperti itu. Itu sih, Bu. Tapi info-infonya itu biasanya kita bisa akses di mana sih, Pak? Di media sosial, di Instagramnya, lalu mungkin di websitenya di mana tuh, Pak? Biar kita bisa langsung. Kalau di kami ada website BPJS Kesehatan /go.id, BPJS /kesehatan.go.id, lalu di medsos
itu sudah verified ya. TikTok kita awal tahun ini verified, dan TikTok ada IG, ada Facebook, ada Twitter, karena kami memahami tidak semuanya platformnya TikTok. Ada juga yang kayak saya bapak-bapak ini nggak suka Facebook, nah itu difasilitasi juga. Dan kalau TV sudah agak jarang ya, karena di samping karena ongkosnya besar, kita cenderung menggunakan YouTube, termasuk menggunakan tokoh ternama misalkan di podcast Deddy Corbuzier, Pak Dirut menyampaikan. Kita berusaha masuk ke semua lini lah supaya informasi itu serempak menyerbunya seperti itu. Jadi kalau saya yang menyampaikan itu orang kadang ilfil ya, pasti ngomongnya itu aja karena humasnya, tapi membela organisasinya. Tapi lebih bahwa pendekatannya misalkan semacam testimoni orang yang sudah terbantu, orang yang memanfaatkan, dan dinamikanya tentu lebih jangan sampai bahwa yang menikmati hanya orang di Jawa saja deh, misalkan. Itu kan jangan jadi seperti itu, karena negara Indonesia kan terdiri dari Sabang Merauke seperti itu, jadi semua terayomi. Itu, Bu. Oke, terima kasih Bapak. Nah ini mungkin ada pesan. Terima kasih. Pak Iqbal, ditunggu misalnya kami pun juga diwacanakan secara organisasi ya Pak ya. Harapannya kan ketika ada wacana lewat organisasi ataupun mungkin dikumpulkan agar semuanya tuh bisa, karena juga ada Pak PPAT yang tidak mengakses sosmed sebagainya, yang beliau belajar tuh dengan dikumpulkan dulu kayak gitu Pak. Mungkin harapannya ada kayak kami misalnya di Sleman yang dari BPJS Sleman bisa memberikan sosialisasi khusus ke kami yang memberikan pelayanan ataupun ke masyarakat gitu ya Pak ya. Sekalian nanti saya juga pengen cek ada nggak sih di BPN itu petugas BPJS Sleman? Oh iya, monggo Bu. Kalau bilang ke saya untuk kepala cabangnya. Siap. Karena saya mau rapat sama kepala cabangnya ini jam 16. Udah lewat ya, setengah. Kita jadi melewatkan. Oke siap. Mungkin ada pesan nggak Pak buat masyarakat Pak tentang ini tentang BPJS kesehatan ini yang optimalisasi? Pertama tadi kami terima kasih ya Bu Esi dan organisasinya, tentu itu menjadi catatan di kami karena memang harus disampaikan. Jangan sampai dilupakan, karena nggak sampai ya khawatirnya begini ya, ketika BPJS Kesehatan yang menyampaikan sendiri itu beda diterimanya dibandingkan pihak lain. Nah, itu menurut kami catat Bu. Yang kedua kepada masyarakat nih di Indonesia bahwa program ini milik kita bersama dan basicnya adalah kontribusi iuran sama pihak. Tidak ada kita misalkan bahwa kekhawatiran kalau dia tidak mampu dan miskin tidak bisa masuk dalam skema ini, karena justru dia yang harus ditolong duluan ketika program ini dijalankan. Yang ketiga, BPJS Kesehatan tentu berharap feedback dari masyarakat ya, bisa melalui media sosial, direct message untuk menjaga individual data atau melalui di Care Center 165, dan harapannya itu untuk proses perbaikan, karena tidak mungkin kami juga mengontrol satu-satu tuh bagaimana pelayanan di poli ini, di rumah sakit ini, kalau masyarakat juga tidak menyampaikan. Feedback itu bisa kita akomodir sebetulnya di mobile JKN, cuman kan kadang masyarakat tidak terinfo. Padahal kalau kita melihat itu rating misalkan dari rumah sakit seperti ini, klinik Pratamanya seperti ini, dan bisa di-insert di situ. Tapi menyampaikan secara verbal juga, misalkan ke petugas kami di rumah sakit, kami dengan terbuka ini, karena kami tidak mungkin, karena kalau kita lihat fasilitas kesehatan di Indonesia ini variannya banyak. Saya sudah pernah tinggal di NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Selatan, dan itu memang ini jadi PR supaya jangan sampai keberadaan BPJS Kesehatan tidak dinikmati oleh semua orang karena terbatasnya akses di sana. Kami berharap ini bisa lebih baik dan kita bersama-sama membangun ini, jangan sampai kita merasa ditinggalkan ya dari program ini. Itu saya pikir, jadi silakan menjadi daftar ke BPJS Kesehatan, tidak diinginkan segera disampaikan, kami berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan gotong royong semua tertolong. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Mungkin dari Mbak Esi sendiri ada yang mau disampaikan untuk masyarakat atau untuk BPJS lagi Bu mungkin? Tadi mungkin PR-PR ke Bapak udah tersampaikan ya untuk bagaimana sosialisasi ke kami ya, dan juga mungkin aku juga titip ke Cak Alfi agar juga masyarakat bisa mengakses bagaimana kemudahan BPJS itu bisa didaftar di mana saja, kapan saja, mobile JKN ada. Saya juga udah punya loh Pak.
di dalam handphone saya gitu ya. Ini ya Pak ya, nggak terlihat logonya Ya. biru JKN Mobile, artinya Oh, iya. itu juga patut diwacanakan ya Cek ya gitu. Jadi bahasanya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi itu tadi saya suka kalimat Pak Iqbal tadi, sedekah kita harapannya sehat. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Iqbal dan Terima juga kasih. Ibu Esi. Bu Alfi, Bu Esi. Obrolan sharing session kita pada sore hari ini menarik sekali ya Pak ya. Hampir 1 jam lebih kita berbincang tadi, dan sebenarnya masih ada hal-hal yang ingin dipertanyakan lagi, tapi mungkin bisa kita next sharing lagi, next acara lagi, next program lagi Bapak. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Iqbal selaku beliau adalah Deputi Bidang Komunikasi Publik dan juga Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Tadi sudah memberikan penjelasan tentang optimalisasi jaminan kesehatan nasional, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan harus diperhatikan bahwa ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara, dan ini adalah impact-nya, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri, oleh teman-teman sendiri. Jadi jangan perlu khawatir, jangan gonjang-ganjing, jangan panik dulu. Nanti kita pelajari terlebih dahulu undang-undangnya, peraturannya. Ternyata ini bukan ujuk-ujuk aja. Bukan tiba-tiba terjadi, tapi sudah diatur, sudah ada undang-undangnya, dan ini adalah salah satu optimalisasi agar pelayanan dari BPJS, pelayanan dari negara untuk masyarakat bisa lebih optimal lagi. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya, atas waktunya pada sore hari ini. Next kita ketemu lagi. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih. Kunci Alfi. Terima kasih Bu Esi, Bu Alfi, terima kasih. Terima kasih. Ije.